Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga komen. Dan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Nganjuk tanggal 2 Agustus 2023 terkait perubahan renja DPRD Kabupaten Nganjuk. Maka hari ini kami umumkan pemberhentian Saudara Dr. Andes H. Marhen Jumati SE SH MM MBA sebagai Bupati Kabupaten Nganjuk periode 2018-2023. Seterusnya untuk penetapan pemberhentian sesuai dengan sisa masa akhir jabatan yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari bicara persoalan PJ yang sekarang mungkin DPRD mengusulkan Pak Nur Solekan, dan kebetulan Provinsi Jawa Timur Gubernur juga mengusulkan Pak Nur Solekan, ini harus tahu cerita awalnya dulu ya. Cerita awalnya itu dulu ketika Sekda Nganjuk dijabat oleh Insinyur Agus Subagio MM, itu masih punya masa kerja pengabdian 8 bulan, itu dianulir digantikan oleh Pak Nur Solekan sebagai PLT dan sebagai PJ 6 bulan itu umurnya. Nah, setelah itu dianulir lagi, dia open bidding-kan itu, dan posisi Sekda diisi oleh Pak Fajar sebagai PLT selama 2 minggu dan Pak Himawan itu selama 1 bulan. Lalu definitif yang jadi adalah Muhammad Yasin. Muhammad Yasin menjabat 2 tahun 3 bulan 4 hari, dianulir lagi, digantikan oleh Pak Nur Solekan sebagai Sekda definitif. Nah, otomatis di sini ada satu istilahnya dalam tanda kutip itu keramaian atau keramaian politik lah dalam persoalan Sekda Nganjuk yang sekarang ini. Sekda akhirnya dipercaya, dipilih oleh DPRD Nganjuk sebagai salah satu dari yang direkomendasikan menjabat sebagai PJ Bupati pasca Pak Marhen nanti. Juga kebetulan beliau juga dipilih salah satunya oleh Gubernur Jawa Timur juga. Pak Nur Solekan ini menguat di Jawa Timur juga, sementara pernah dianulir di Nganjuk, Pak. Bagaimana sisi kelayakan dia untuk menjadi PJ ini, Pak? Ya, sebenarnya proses anulir itu adalah proses politik. Selama itu proses politik ya tidak terlalu bermasalah ya. Yang penting itu bukan karena persoalan pidana. Jadi kalau persoalan politik ya itu wajar aja ya, nanti memang ya dalam politik seperti itu ya, dalam birokrasi ya seperti itu. Masing-masing pimpinan itu memiliki suatu selera manajemen yang berbeda-beda, sehingga di dalam masalah manpower itu dia akan memilih orang-orang yang mungkin sesuai dengan kepentingan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Kalau ini sebagai kepentingan politik, apa nanti ke depan akan lebih maju Nganjuk ini, Pak? Ya, harapan saya Nganjuk akan tetap maju ya, mudah-mudahan daripada kita diisi oleh PJ dari Jawa Timur ya, itu saya melihat satunya adalah Sekda Ngawi, yang satunya mungkin Kepala Perizinan Jawa Timur, ya lebih baik diisi oleh putra daerah yang lebih mengetahui tentang Nganjuk.
putra daerah tadi Bapak katakan sebagai unsur politik juga, apa nggak lebih baik dipimpin oleh orang yang di luar Nganjuk Pak, yang masih nol untuk politiknya di Nganjuk ini? Ya, kalau pilihan saya tetap orang yang asli dari Nganjuk, biar tahu Nganjuk, bisa biar meneruskan juga perjuangan dari Pak Marhen, biar nyawiji dengan orang Nganjuk. Kalau pemikiran saya seperti itu. Unsur politik ini bagi Bapak ke depan ada nilai manfaat atau bagaimana Pak nanti Pak ya? Karena ada kepentingan-kepentingan nanti itu Pak. Ya, jadi kalau saya lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan publik dari persoalan-persoalan politik. Yang jelas memang di era tahun politik ini persoalan-persoalan PJ menjadi strategis sekali karena kaitannya erat dengan persoalan-persoalan adanya Pilpres, Pileg, dan Pilgub sendiri. Jadi Bapak tidak setuju Pak ya dengan nuansa politik untuk pemilihan PJ Pak ya? Ya, saya kurang setuju. Saya lebih mengedepankan mungkin unsur kemanfaatan bagi masyarakat. Yes. Ya, terima kasih ya. 3 nama itu saya bilang kompetennya oke sudah ya. Tinggal sekarang pengalaman. Ya, kalau saya pengalaman dan kalau saya hukumnya sudah semua tahu. Disayang masyarakat Nganjuk. Nah itu. Soalnya ini tenggang waktunya cukup lama, 1 tahun lebih. Ya. Kalau kita bicara undang-undang sudah ada Permendagrinya, ya Pak. Kalau 3 nama itu tinggal kita pilih ya antara Pak Yasin, Pak Solekan, sama Pak Handoko itu yang dari Mendagri. Kalau saya cenderung orang dari Nganjuk asli yang setiap hari berada dan aplikasinya ke masyarakat di Nganjuk. Kalau di sana ya mungkin laporan-laporan saja yang dari pusat itu. Ya tentunya antara Pak Nur Solekan dengan Pak Yasin ini yang sudah pengalaman dan secara pangkat pun sudah memenuhi, karena saya pikir ya prestasi puncak seorang pegawai negeri adalah misalnya Sekda. Pak Yasin pernah jadi Sekda, apalagi Pak Nur Solekan sekarang menjabat aktif. Pak Dessusna ini ada unsur-unsur politik dan nilai-nilai titipan-titipan ini Pak, bagaimana Pak? Kalau itu semua orang udah tahu lah, apalagi macam-macam orang akademisi, intelektual, apalagi politik. Titipan itu pasti ada. Sekarang begini, sesama ya sama apa syarat dan ketentuan dipenuhi, pangkat memenuhi, pengalaman oke. Nah, yang menentukan ya tentunya orang-orang yang punya lobby titipan. Lobby ke politik itu pasti. Kalau perkara duit ya saya kok tidak yakin itu ada duit atau tidak. Itu hanya lobby politik lah. Pak, dengan lobby politik itu ada kepentingan orang tertentu. Ke depan Nganjuk ini bagaimana nanti Pak ya? Kalau kepentingan tertentu itu pasti ada. Karena politik itu di samping pencitraan pasti ada tujuan. Nah tujuan ini yang pokoknya untuk masyarakat Nganjuk bangkit, Nganjuk maju oke. Ya. Itu semua kita sudah tahu sebetulnya. Ya, apalagi para intelektual, akademisi, politisi sudah tahu. Asal tidak diperjualbelikan, diperdagangkan, pasti Nganjuk bagus. Nah, contohnya sekarang aja, ini sudah mulai pakai Nganjuk. Kalau Nganjuk ini tidak diteruskan seperti saat ini, remuk lagi. Bapak setuju nggak Pak penentuan PJ itu ditentukan oleh kepentingan politik atau titipan ini Pak? Wah itu tidak setuju sebetulnya. Makanya saya bilang tadi, saya kalau itu soal uang-uang saya tidak yakin. Tapi kalau lobby kepentingan politis oke. Lah sekarang kita lihat politis kekuatan yang terbanyak, terbesar di Nganjuk apa? Ya mungkin itulah. Harusnya bagaimana menurut Bapak ini Pak? Saya harus fair ya, di samping memenuhi syarat dan ketentuan secara pangkat, pengalaman, pengetahuan dan tahu langsung Nganjuk. Tidak ada titipan atau politik Pak ya? Wah itu saya tidak setuju itu. Kalau titipan mesti ada tujuan, tapi kelompok atau perseorangan. Lah ini masyarakat Nganjuk 1,2 juta orang. Kalau hanya ditentukan beberapa orang atau kelompok orang kan bahaya. Tidak setuju saya.
sebaiknya jangan diambil dari pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Memang ada Pak yang dari pemerintah Nganjuk sendiri? Ada yang dari Depdagri itu mana itu, Pak Sri atau siapa itu, nama saya nggak jelas. Yang jelas kalau saya pribadi itu yang harus diperjuangkan. Kalau yang dari pemerintahan Nganjuk sendiri siapa itu Pak? Pak Nur Solekan, Pak satu itu siapa itu? Pak Mantan Sekda. Pak Yasin. Pak Yasin, ya itu Pak Yasin. Bapak lebih sepakatnya mana Pak? Lebih sepakat yang dari Depdagri. Kenapa Pak? Yang jelas dia kan bukan pegawai Nganjuk. Kalau orang bukan pegawai Nganjuk, otomatis dia tidak ada kepentingan, tidak ada hubungan dengan pegawai Nganjuk. Secara otomatis nanti berjalan di sini tidak mungkin terjadi kolusi tidak mungkin terjadi. Kalau dari pemerintahan dari Nganjuk sendiri, warga Nganjuk sendiri? Kalau dari warga Nganjuk yang jelas kan banyak adaptasi loh di sini. Adaptasi dengan pejabat-pejabat Pemda, dengan adanya pejabat dari Pemda banyak adaptasi, otomatis itu akan terjadi kolusi nanti. Secara otomatis nanti dalam rangka eksekusi anggaran, penggunaan anggaran nanti dia tidak memihak pada rakyat nantinya itu. Berarti Bapak tidak sepakat jika itu PJ dijabat oleh Nur Solekan atau Pak Yasin? Saya sangat tidak sepakat. Saya lebih condong bahwa itu diambil dari Depdagri, orang yang masih netral, masih bersih, tidak terkontaminasi dengan pejabat-pejabat Nganjuk. Persentasenya berapa persen Pak kalau pejabat dari Nganjuk seperti Pak Nur Solekan, Pak Yasin menjabat sebagai PJ untuk persentase korupsinya? Ya tinggi sekali seperti itu. Sebenarnya kan sudah adaptasi, sudah kenal semua. Otomatis ini ada apa-apa, Pak ini kan mudah itu. Lobby gitu. Lebih mudah lagi. Lain lagi orang yang tidak kenal itu. Masih mau menghadap aja masih iwo pakai wo. Apalagi mau bicara mengenai kolusi. Saya yakin mesti tidak berani itu. Apa rekomendasi itu terkesan ada titipan-titipan atau ada deal-deal tertentu Pak? Yang jelas kalau saya amati itu ya seperti itulah. Jadi sama sekali kurang memperhatikan kepentingan rakyat, sama sekali tidak memperhatikan itu. Jadi nyikapi bagaimana supaya angka korupsi di sini berturun, nggak ada, seperti itu nggak ada. Harapan Bapak sebagai masyarakat apa? Harapannya jadi harus Pak Sri itu saat ini yang dari Depdagri itu saya seperti itu. Sehingga nanti bisa ke depan lebih bagus, sehingga APBD pun nanti bisa pro rakyat belum bisa terwujud nantinya. Ditunjang lagi dengan programnya Pak Mardhani yang 0 rupiah itu nanti juga lebih bagus lagi itu. Saya juga nanti ngamati terus nanti 0 rupiah harus, walaupun toh bupatinya ganti, harus tetap saya perjuangkan, harus tetap saya kawal itu nanti. Siap. Makasih Pak.